Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Oktaviana, NPM 0817013091. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah seminar saya, yaitu yang berjudul Analisis Berita dalam Surat Kabar Suara Merdeka tentang COVID-19. Kesalahan berbahasa dan implikasinya pada pembelajaran di sekolah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah tata baku bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa ini sering terjadi pada surat kabar atau berita yang dimuat dalam surat kabar. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi serta bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sugiastuti pada tahun 2013, yaitu dalam penggunaan bahasa sering digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi serta menyampaikan gagasan dan untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Krida Laksana dan Joko Kencono pada tahun 2018, yaitu bahasa merupakan kegiatan yang arbitrer. Maksudnya, pada penggunaan bahasa ini sering digunakan untuk berkomunikasi serta menyampaikan gagasan secara lugas dan sistematis kepada masyarakat. Penggunaan bahasa ini sering digunakan dan sering terjadi kesalahan berbahasa yang ada pada surat kabar, seperti pada penelitian ini. Dalam penggunaan bahasa yang terdapat dalam surat kabar ini, sering terjadi kesalahan, seperti kesalahan dalam tataran morfologi, kesalahan dalam tataran fonologi, kesalahan dalam tataran sintaksis, kesalahan dalam tataran ejaan, serta kesalahan dalam tataran wacana. Kesalahan berbahasa ini harus dibenarkan dan dilakukan penelitian lebih lanjut agar masyarakat yang membaca berita dalam surat kabar menjadi lebih nyaman dan lebih baik ke depannya. Penelitian ini mengambil subjek Suara Merdeka berita COVID-19 karena dalam berita tersebut masih ramai diperbincangkan serta diberitakan khalayak umum. Dalam surat kabar juga masih banyak berita yang memuat berita COVID-19 ini, dan dalam berita yang dimuat tersebut masih sering terjadi kesalahan dalam penulisan kalimat maupun penulisan ejaan, kosakata, pemilihan kata, penggunaan huruf miring, penggunaan ejaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini, untuk meluruskan dan membenarkan kalimat yang masih jauh dari kata benar, agar sesuai dengan pedoman bahasa dan sastra, pedoman pemilihan kata yang benar. Implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu terdapat dalam KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kalimat dalam kebahasaan teks berita, kelas 8 di SMP. Pada dasarnya KD tersebut melatih para siswa untuk berpikir kritis dan melatih fokus siswa untuk menganalisis sebuah berita yang
masih terdapat adanya kesalahan berbahasa. Sama halnya dengan penelitian lain, penelitian ini juga terdapat tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh NISA pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita dalam Media Surat Kabar Sinar Indonesia Baru. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Masalah penelitiannya adalah bagaimana bentuk kesalahan berbahasa, bagaimana bentuk kesalahan tersebut dari segi ejaan, morfologi, sintaksis, wacana, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Giyanti dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Sintaksis Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas 8 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah kesalahan berbahasa yang salah pada frasa, klausa, serta penggunaan kalimatnya. Adapun penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Nentia Aprilia, FKIP Universitas Islam Riau pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi pada Berita Pinggir Duri Dumai Surat Kabar Riau Pos. Masalah penelitiannya adalah bagaimana kesalahan berbahasa tataran morfologi yang terdapat pada Berita Pinggir Duri Dumai Surat Kabar Riau Pos. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk kesalahan berbahasa, yang kedua, apa sajakah bentuk kesalahan berbahasa tersebut, yang ketiga, implikasinya terhadap pembelajaran teks berita di SMP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode simak dan catat. Metode simak ini sering dilakukan oleh penelitian terdahulu untuk meneliti sebuah kalimat dalam surat kabar maupun media online lainnya. Untuk metode analisisnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengapa dipilih metode penelitian kualitatif? Karena metode ini berupa kalimat dalam analisisnya. Jadi sangat sesuai dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Tempat penelitian dalam penelitian ini dilakukan di rumah peneliti, yaitu di Jalan Pemuda, Gang Kendeng, RT 01 RW 02, Pasekaran Batang, Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Surat Kabar Suara Merdeka edisi Desember 2020 dan Januari 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simak dan catat. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini berupa yang pertama, kesalahan berbahasa dalam berita COVID-19 pada Surat Kabar Suara Merdeka edisi Desember 2020 dan Januari 2021. Yang kedua, penyebab kesalahan berbahasa. Yang ketiga, implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Analisis kalimat dalam berita COVID-19 yang masih ramai terdapat adanya kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Yang pertama, Suara Merdeka, Selasa 1 Desember 2020, yang berjudul Jokowi Kecewa Penanganan COVID-19. Beritanya yaitu door to door, kita datangi satu persatu. Pembenarannya yaitu kata door to door diganti dengan kata dari pintu ke pintu.
Analisis kalimatnya yaitu kesalahan berbahasa tataran sintaksis disebabkan oleh adanya kesalahan dalam bidang frasa, yaitu adanya pengaruh bahasa daerah. Yang kedua, analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi. Suara Merdeka, Rabu 2 Desember 2020, yang berjudul Penanganan COVID-19 berdasarkan kearifan lokal. Beritanya sebagai berikut. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPD. Kata dikemukakan pembenarannya yaitu kemukakan. Analisis kalimat di atas merupakan kesalahan berbahasa tataran morfologi karena kesalahan tersebut disebabkan oleh adanya penghilangan kata imbuhan di, sehingga kalimat tersebut kurang efektif. Yang ketiga yaitu analisis kesalahan berbahasa tataran wacana. Beritanya sebagai berikut. Sejumlah sektor akan terus mengalami kesulitan, tetapi hingga vaksin siap digunakan, rencana kami bergantung pada kita semua untuk berkorban untuk melindungi orang-orang yang kita sayang. Kata pembenarannya yaitu kata tetapi hingga diganti dengan kata hingga saja agar menjadi kalimat yang efektif. Yang keempat yaitu analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi. Suara Merdeka, Kamis 28 Januari 2021, yang berjudul PPKM dilonggarkan, sanksi sita EKTP tetap berlaku. Beritanya sebagai berikut. Jam buka diizinkan sampai pukul 3. Diizinkan diganti dengan huruf J diganti dengan huruf Z agar menjadi kalimat yang efektif. Kalimat tersebut belum efektif karena perubahan fonem, yaitu perubahan fonem konsonan, fonem Z dilafalkan menjadi fonem J. Yang kelima, analisis kesalahan berbahasa dalam ejaan. Beritanya sebagai berikut. Anggota Pansus 2, Saiful M. Abidin, menambahkan selama ini Pansus sudah melakukan berbagai upaya mulai public hearing. Kata public hearing belum sesuai dengan pedoman karena belum menggunakan huruf miring. Adapun implikasinya dalam pembelajaran di sekolah yaitu berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, implikasinya dalam pembelajaran di sekolah pada KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kalimat teks berita di SMP. Pemahaman peserta didik terhadap analisis kesalahan berbahasa ini untuk melatih kemampuan fokus para peserta didik untuk menganalisis berita dan berpikir kritis dalam menganalisis sebuah berita dalam surat kabar. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu analisis berita dalam surat kabar Suara Merdeka dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah masih terdapat ragam kesalahan berbahasa, khususnya yang terdapat dalam berita COVID-19 yang dimuat dalam surat kabar Suara Merdeka. Kesalahan yang masih sering terjadi dan ditemukan yaitu terdapat dalam kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Cukup sekian pemaparan makalah seminar dari saya. Apabila ada kesalahan maupun pengucapan yang kurang sesuai, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.